Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran fisika, yaitu yang berjudul efek pemanasan global. Yang beranggotakan kelompok yaitu Philadelphia, Nur Afisa Nawing, Nurul Makfira, serta saya sendiri yaitu Muhammad Fadil Faisal. Apa itu pemanasan global? Pengertian: pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Poin B. Penyebab. Adapun penyebab dari pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global secara umum adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak konsentrasi ozon O3 yang bereaksi dengan gas rumah kaca tersebut. Akibatnya, konsentrasi O3 di stratosfer berkurang. Lubang ozon sebenarnya adalah istilah untuk menyatakan penurunan konsentrasi O3 di stratosfer. Adanya lubang O3 mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari semakin besar intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik. Yang kedua, penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor misalnya, saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas, namun sayangnya, cahaya panas ini tidak bisa disalurkan ke luar angkasa. Pada akhirnya, cahaya panas hanya akan kembali ke bumi hingga berdampak buruk bagi polusi udara di bumi. Yang ketiga, penebangan hutan atau deforestisasi. Saat penggundulan hutan berlangsung, ada banyak karbon dioksida yang keluar memenuhi bumi. Selain itu, jumlah pohon yang semakin berkurang berpengaruh pada jumlah karbon dioksida yang dapat diolah pohon. Akibatnya, karbon dioksida dalam bumi tak bisa berkurang dan justru selalu bertambah. Semakin sedikit lahan hutan yang tersedia, kemungkinan kualitas oksigen di bumi pun makin memburuk. Deforestasi pun juga merusak habitat yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Yang keempat, penggunaan CFC yang berlebihan. Penyebab terjadinya pemanasan global yang keempat adalah penggunaan CFC yang berlebihan. CFC yang merupakan singkatan dari klorofluorokarbon yang merupakan bahan kimia berupa senyawa yang diproduksi dan digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga yang digunakan setiap harinya seperti air conditioner atau pendingin ruangan serta kulkas. CFC atau klorofluorokarbon sendiri merupakan senyawa kimia yang terdiri atas karbon, klorin, dan fluorin. Senyawa ini memiliki potensi lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida, di mana dapat meningkatkan efek dari rumah kaca.
Dan poin terakhir yaitu poin kelima, polusi metana yang disebabkan oleh peternakan dan pertanian. Adanya polusi metana yang disebabkan oleh peternakan, pertanian, serta perkebunan. Selain senyawa karbon dioksida, salah satu hal yang berperan dalam terjadinya pemanasan global adalah metana, di mana metana merupakan gas yang berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen yang dapat memecahkan bahan organik. Poin C, dampak. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu poin pertama, mencairnya es glacier di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Kedua, terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas, akibatnya kekeringan akan terjadi di mana-mana, kemudian meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan risiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Poin kelima, kebakaran hutan. Pemanasan global yang parah akan mengakibatkan peningkatan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat memicu kebakaran hutan. Kehilangan hutan tentu adalah hal yang paling buruk bagi alam dan bumi. Dan poin terakhir yaitu terjadinya krisis pangan. Pemanasan global dapat berdampak bagi ketersediaan pangan karena dapat meningkatkan suhu laut sehingga berpengaruh pada kematian biota laut. Jika kita kekurangan pasokan populasi ikan dan hewan laut, maka kita akan mengalami krisis pangan yang dapat sangat menyulitkan manusia. Poin D, cara pencegahan. Adapun cara pencegahan untuk mengatasi pemanasan global yaitu kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Minimalkan penggunaan deodoran, hairspray, semprotan nyamuk, dan lainnya yang mengandung CFC atau fluorokarbon. CFC yang lepas di atmosfer akan berkontribusi terhadap penipisan ozon, yang pada gilirannya menimbulkan efek yang paling merusak. CFC juga umum digunakan sebagai pendingin. Matikan perangkat elektronik saat dipakai. Matikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Penanaman pohon atau reboisasi. Penanaman tanaman adalah salah satu cara mengatasi pemanasan global. Tanaman menjadi sebuah bagian dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa jenis tanaman juga mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. Simpulan. Adapun kesimpulannya yaitu pemanasan global telah terjadi di bumi kita ini. Dilihat dari pengertian yang kita jelaskan tadi, kita sudah tahu apa-apa saja penyebab serta dampak dari pemanasan global, bukan?
Oleh karena itu, marilah kita untuk menjauhi kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan yang dapat berdampak buruk pada bumi kita ini. Dan sebaiknya kita untuk melaksanakan kebiasaan yang baik di bumi kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemanasan global. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.